Hai semua, Assalamualaikum. Masya Allah, kembali lagi di channel Emak Cipa ya. Semoga kita semua murah rezeki, sehat, dan bahagia selalu. Di video ini, Emak Cipa lagi nggak bikin tantangan menabung ataupun budgeting ataupun yang lainnya. Tapi kenapa Emak Cipa di sini buka tentang budgeting Emak Cipa ya, dan sekaligus lagi ngitung uang. Kira-kira ini uang apa? Untuk yang udah sering nonton video Mak Cipa, pasti tahu ini uang apa. Masya Allah, sesuai judul Emak Cipa ya. Kalau teman-teman ada nih yang udah sering atau udah pernah ngelakuin saving challenge, tapi selalu gagal atau bahkan masih gagal. Nah, teman-teman boleh komen ya, kira-kira kenapa? Apakah teman-teman dikit-dikit udah diambil nih? Atau sering lupa gitu ya. Nah, di sini Emak Cipa mau bahas tentang hal-hal yang membuat gagal menabung yang sebenarnya kita bisa evaluasi gitu ya. Dan sebelum kita lanjut, kalau emang teman-teman ada yang seperti itu, teman-teman boleh komen ya. Karena Emak Cipa dulu juga enggak langsung ya bisa lancar ataupun berhasil. Pasti juga ada kegagalan ataupun kesalahan. Nah, ini sharing juga ya dari pengalaman Emak Cipa. Misalkan nih, kita baru nabung dikit, udah diambil karena kita ngelihat nih, aduh ada duit, ada ini, oh aku punya ya tabungan ini. Jangan, kalau bisa teman-teman harus konsisten dong ya. Nah, untuk membuat kelancaran kita menabung gimana sih biar kita nggak gatel gitu loh, kayak pengen ini belum ini tapi aku udah ini, pokoknya aku ambil gitu. Teman-teman mulai latih konsistensi menabung dari nominal yang kecil. Contohnya nominal ini. Nih. Nih ya teman-teman ya, Bapak yang so sweet banget deh kayaknya. Teman-teman latih dari nominal ini. Ya. Kalau teman-teman dari nominal ini tuh nanti udah lancar, udah bisa. Nah, coba ini ya praktekin omongan Emak Cipa ya. Karena Mak Cipa dulu waktu belajar juga pakai nominal 2000. Karena mungkin misalkan kita berpikir gini ya, uang 2000 ya udah deh aku nabung 2000. Tiap hari teman-teman masukin nih uang 2000. Mungkin teman-teman juga kurang tertarik ya, jadinya ngelihat kayak ya udah deh tabunganku 2000-an gitu. Nah, yang penting itu pertama itu niat ya, teman-teman, niat. Teman-teman tuh harus niat, aku ngelakuin saving challenge, aku bikin tabungan itu untuk ini gitu. Jadi jangan diambil-ambil. Kalau bisa, kalau gitu jangan pakai toples yang bening seperti ini deh untuk penyimpanannya. Teman-teman boleh pakai tempat yang tertutup atau yang nggak bisa dibuka. Ada kan ya celengan yang nggak bisa dibuka, yang nggak pakai toples gitu ya. Biasanya kayak bentuk-bentuk apa itu hewan-hewan kayak kucing, ayam gitu. Itu kan nggak bisa dicongkel ya. Jadi harus bener-bener kalau kita udah buka ya udah berarti kita emang waktunya buka gitu loh teman-teman. Nah, atau ada yang pernah gagal nih, ternyata di tengah jalan pendapatanku kurang dengan sistem yang naik gitu ya, yang naik setiap bulannya atau setiap minggunya itu naik gitu. Oke, berarti teman-teman masih kurang pas nganalisa pendapatan teman-teman. Misalkan aku pendapatanku segini, aku bisa nggak ya ngelakuin challenge-nya seperti itu gitu. Teman-teman harus analisa dulu ya di awal ya. Nah kan kita masing-masing individu berbeda ya untuk pendapatan ataupun untuk pengeluaran itu. Jadi hanya teman-teman sendiri intinya yang tahu. Nah selanjutnya misalkan teman-teman, oh iya ya ternyata pendapatanku kurang nih, atau tapi aku masih tetap pengen nabung, aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Oke teman-teman bisa lakukan. Ya salah satunya kita harus cari tambahan cuannya. Tambahan uangnya, tambahan pendapatan. Jadi teman-teman harus putar otak nih, oh iya kalau gitu aku harus lebih semangat lagi. Aku harus cari pendapatan lagi. Kayak Mak Cipa ya, salah satunya dengan ngonten di YouTube. Meskipun Mak Cipa itu belum monet, tapi bismillah Mak Cipa yakin bentar lagi.
Bismillah, doain ya. Mak Cipa juga minta doa deh. Dan Mak Cipa doain untuk kalian semua murah rezeki, sehat, dan bahagia selalu ya. Nah, lanjut, misalkan teman-teman udah nganalisa nih dari awal, oh ya udah berarti aku nih kurang sabaran, aku harus gimana ya caranya? Seperti yang Mak Cipa bilang tadi, taruh aja uangnya, jangan di toples bening ya, biar nggak kelihatan. Taruh di toples yang gelap atau tertutup yang nggak bisa dibuka gitu. Kalau misalkan teman-teman pelupa, bikin alarm, bikin catatan, bikin note. Kalau emang teman-teman, aduh ternyata Mak Cipa uangnya memang yang kurang, ya udah semangat ya untuk cari tambahan cuannya. Nah, untuk hal-hal yang terakhir ya menurut Emak Cipa itu berikutnya, itu tentang cara kita mengelola keuangan. Jadi misalkan setelah kita dapat pendapatan nih, nah kita otomatis yang namanya kita hidup ya butuh biaya hidup. Itu seperti ini, kayak budgeting yang Mak Cipa contohin di bulan Juli kemarin. Masing-masing kebutuhan berbeda ya setiap individu. Nah, contohnya di sini Mak Cipa udah nulis nih. Makanya manfaat budgeting itu untuk kita tahu ya, oh pengeluaranku setiap bulan nih segini, sedangkan pendapatanku segini. Oh, misalkan nih pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, itu akan lebih memudahkan kita untuk menabung. Nah, misalkan, aduh pas-pasan deh, aduh gimana ya caranya? Ya udah, kita cari tambahan pendapatan lagi. Nah, misalkan, aduh ternyata pengeluaranku banyak banget, aduh sedangkan pendapatanku ya udah jangan patah semangat, yuk kita berdoa, kita cari tambahan pendapatan juga, tetap semangat ya teman-teman. Memang sekarang itu kayak pengeluaran tuh Masya Allah ya, kayak contohnya di sini Emak Cipa ya, listrik aja udah 500.000 per bulan. Itu karena Mak Cipa pakai AC ya, tahu teman-teman tahu sendiri kan ya, AC itu lumayan tuh. Tapi untuk di Kalimantan sih itu emang panas banget teman-teman. Jadi emang kita kayak aduh gimana ya nggak pakai gimana ya pokoknya aduh panas jadi kita kayak ya udahlah ya memang kita harus pakai AC gitu loh listriknya kan juga lumayan tapi kalau bagi Emak Cipa ya misalkan nih aduh pengeluaranku sebulan segini itu kayak kalau Emak Cipa sih memacu semangat ya misalkan kan untuk pendapatan tetap itu dari Pak suami Emak Cipa enggak tetap ya nah itu juga kayak ya udahlah ayo semangat untuk cari tambahan biar kita ya udahlah tetap menikmati nih pakai AC kan enak tuh dingin-dingin seger gitu loh teman-teman wifi itu kan ya memang kayak sekarang tuh kebutuhan juga ya apalagi kalau kita ngonten nih harus pakai yang jaringan yang kuat atau gimana gitulah sedangkan air ya emang kita pakai gitu loh cuman ya tergantung masing-masing ya kalau Mak Cipa dulu hidup di kampung juga enak airnya dari sumur listriknya juga murah pokoknya gitu-gitulah jadi setiap individu itu berbeda jadi kita manage untuk pengeluaran-pengeluaran kita gitu loh teman-teman. Nah, untuk misalkan hal-hal lainnya, apakah kita bisa evaluasi di sini contohnya ya, teman-teman kayak gas gitu kan. Ya mau gimana ya, sekarang kita masak juga pakai gas atau mau kita pakai kompor listrik, misalkan nanti dia masuk di listrik. Atau siapa tahu nih misalkan, Mak Cipa aku enak loh hidup di ini aku pakai kayu gitu. Sama ya, waktu Mak Cipa masih kecil juga kita masaknya pakai tungku gitu ya, kayunya nyari di kebun. Kadang nyari di kebun tetangga juga boleh gitu loh. Intinya tuh setiap individu itu berbeda. Jadi teman-teman bisa lakukan rincian pengeluaran tuh teman-teman tulis serinci mungkin ya. Oh ternyata pengeluaranku segini. Kalau gitu teman-teman bisa nentuin nih, oh dengan pendapatanku segini, aku bisa nih nabung dengan metode ini, dengan nominal ini. Misalkan nih pendapatanku pas-pak, iya pas-pasan gitu ya udahlah. Tapi jangan lupa ya, misalkan kita pendapatan pun misal pas-pasan banget, Emak Cipa yakin kalau mau ngelatih konsistensi, balik ke yang tadi ya, nggak harus pakai nominal yang besar nih, contohnya nominal untuk melatih konsistensi. Ini kalau teman-teman ngumpulin, ini tuh nggak bisa dianggap remeh loh ya. Misalkan kita ngumpulin ini dengan metode ataupun ini bahkan secara
rutin secara konsisten gitu ya, hasilnya juga alhamdulillah banget loh, karena Mak Cipa juga udah pernah ya. Nah, teman-teman boleh coba ya. Jadi intinya kalau menurut Mak Cipa itu, ya dievaluasi dari awal lah ya, kemampuan kita untuk menabung, ataupun apa sih yang membuat aku tuh nggak bisa nabung atau gagal nabung gitu loh. Itu kan banyak faktornya ya, kalau mau kita sharing lebih lanjut, teman-teman boleh ya tulis komen di bawah. Jadi kalau aku gini loh Mbak Cipa, karena aku dikit-dikit udah diambil nih gitu. Atau kadang-kadang aku lupa gitu. Atau aduh pengeluaranku lebih besar nih daripada pendapatan, atau pas-pasan. Boleh komen ya, sekalian kita sharing. Nah, sepertinya video Emak Cipa kali ini cukup sekian ya teman-teman. Salam sayang dari Emak Cipa. Semoga kita semua murah rezeki, sehat dan bahagia selalu. Semoga video simple dan sederhana yang udah Emak Cipa sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.